Anda yang tidak percaya akan karya selamat Yesus melalui kematian dan kebangkitan, Anda tutup Alkitab atau Anda usah baca dulu Alkitab, lalu Anda cari sumber di luar Alkitab, pasti akan mendapatkannya. Seorang figur yang kita kagumi itu nyata jika beberapa parameter itu bisa membuktikan dia ada. Salah satu parameter indikator bahwa dia ada, salah satu adalah sejarawan yang menceritakan tentang adanya sosok yang disembah oleh orang Kristen. Dan saat ini masih banyak yang meragukan bahwa Yesus pernah ada 2000 tahun yang lalu. Dan mereka yang skeptis terkait dengan Yesus pernah lahir ataupun lahir dan berkarya, ya ini mereka-mereka inilah yang mungkin perlu saya ingin sampaikan. Mungkin mereka juga percaya bahwa Yesus pernah ada, tetapi keyakinan mereka berbeda dengan saya selaku pengikut Kristus. Saya selaku pengikut Kristus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Dia lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba, Migdal Eder di sekitar itu, kemudian dia besar ya, kemudian dia mulai melakukan karya selamat manusia di umur 30 tahun dan pada akhirnya dia menderita dan mati. Itu adalah bagian daripada penggenapan nubuat. Saya yakin dan percaya itu penggenapan nubuatan bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dalam nubuatan-nubuatan Alkitab jelas dan terbukti bahwa ia adalah anak domba Allah yang menyelamatkan umat manusia. Nah, banyak yang tidak percaya, bahkan mereka skeptis dengan keyakinan Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus pernah mati. Mereka ada yang mengatakan dia langsung terangkat ke sorga. Ya. Pembuktian-pembuktian itu sebenarnya jelas bahwa di kita ada Alkitab. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, khususnya Perjanjian Baru, ya ini akan betul menjelaskan dengan detail bagaimana kehadiran Yesus secara penyelamatan manusia. Dia datang 2000 tahun yang lalu dan dia mati, bangkit dan naik ke surga. Anda bisa baca di dalam Alkitab. Nah, ini yang menjadi masalah banyak yang tidak percaya. Ya, mereka yang skeptis, mereka tidak percaya. Saya katakan bahwa Anda yang tidak percaya ya akan karya selamat Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, Anda tutup Alkitab atau Anda usah baca dulu Alkitab, ya. Lalu Anda cari sumber di luar Alkitab, pasti akan mendapatkannya. Seorang figur yang kita kagumi, nabi yang kita kagumi, guru yang kita kagumi, seorang figur itu nyata jika beberapa parameter itu bisa membuktikan itu bahwa dia ada. Salah satu parameter indikator bahwa dia ada tulisan-tulisan, temuan-temuan tulisan daripada salah satu adalah sejarawan. Mereka bukan Kristiani, mereka orang-orang lain di luar Kristen. Tetapi mereka hidup sejaman dengan murid-murid Yesus yang menceritakan tentang adanya sosok yang disembah oleh orang Kristen. Nah ini ya teman-teman. Jadi tokoh yang real, yang benar-benar ada, jika ada pembuktian-pembuktian yang kita temukan, termasuk salah satu adalah catatan sejarah, berikutnya ada temuan-temuan arkeologi, artefak dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa dia ada.
tokoh yang kita kagumi dianggap hanya sebagai mitos jika tidak ada temuan-temuan arkeologik, artefak, ataupun catatan secara sejaman dengan murid-muridnya. Ya, kalau ada seorang pemimpin, kemudian pemimpin itu sudah tiada, lalu ada murid-murid dari pemimpin itu, ya, dia berkomunikasi dengan para sejarawan, pasti sejarawan akan menulis. Ya. Tetapi kalau tidak ada, artinya kalau sejaman berarti dari kematiannya itu paling jauh itulah 50 tahun setelah kematian sang pemimpin kita. 50-70 tahun itu masih relatif dekat dengan sang pemimpin kita. Jika ada sejarawan yang menulis, apalagi masih sekitar 20 tahun setelah kematian dan kebangkitan naik ke surga Yesus, maka itu sangat valid. Ya. Jadi tutup Alkitab dulu sebentar. Anda jangan membuktikan Yesus ada itu di Alkitab, tetapi Anda membuktikan bahwa Yesus ada itu di bukti-bukti yang lain. Oke, kita akan coba lihat dari beberapa sumber termasuk sejarawan. Ya, sejarawan ini merupakan bukti otentik bahwa dia pernah ada. Ya. Nah, kalau kita baca dari beberapa sumber termasuk para sejarawan, yang pertama ya saya akan sampaikan adalah sejarawan Flavius Josephus. Ya, sejarawan Yahudi yang menulis tentang Yesus dalam buku Antiquities of Jew ya. Ya itu dia, Yahudi kuno ya. Sekitar tahun 93 Masehi. Dia menulis tahun 93 Masehi. Kira-kira kalau saya compare dengan catatan itu mungkin dekat dengan Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Dia adalah orang Yahudi, sejarawan Yahudi. Dia bukan orang Kristen. Dia mencatat. Ya, dia mencatat. Menyebutkan bahwa Yesus sebagai seorang yang bijaksana dan pelaku perbuatan luar biasa. Ya, ini luar biasa itu banyak hal termasuk melakukan mujizat dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu yang boleh kita lihat bahwa mereka telah mencatat. Ketika mereka mencatat, seorang sejarawan yang terkenal, dia tidak pernah mencatat dengan hanya memakai pikirannya. Tidak, pasti dia ada sumber-sumber. Dan sumber yang terdekat tentu adalah murid Yesus. Para murid Yesus tahun 93 itu ada masih hidup, teman-teman. Masih hidup ya. Masih. Sumbernya itu masih didapatkan. Ya. Jadi sekali lagi seperti itu ya. Dan memang luar biasa ya. Flavius Josephus. Dan ya kalau kita baca sejarahnya ya, ia awalnya berperang melawan kekaisaran Romawi selama perang Yahudi Romawi. Pertama sebagai jenderal pasukan Yahudi di Galilea. Jadi dia ini adalah tokoh Yahudi sebenarnya. Hingga dia menyerah tahun 67 kepada tentara Romawi. Ya, ini Josephus ya, ini kita bisa gali. Dia itu bukan sejarawan yang abal-abal ya, sejarawan yang betul-betul luar biasa. Dan tentu pada tahun 70 Masehi itu terjadi bumi hangus ya, Yerusalem Bait Allah. Dan dia kenal orang-orang Kristen. Dia kenal orang-orang yang percaya kepada Yesus. Murid-murid Yesus pada tahun 70 ya, tahun 69-70 itu masih ada dan sumbernya dari mereka. Dan ini adalah bukti otentik. Ya, bukti otentik. Ya, seperti itu. Dan ada juga Tatikus. Tatikus ini sejarawan Romawi yang menulis tentang penyaliban Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dalam catatan sejarahnya The Annals of Tatikus. Ya.
Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda ya bahwa tidak hanya Injil yang mencatat tentang keberadaan Yesus dan karyanya di bumi, tetapi para sejarawannya. Ya, Tatikus ya teman-teman, ini luar biasa. Dia lahir tahun 56 Masehi ya sampai 117 Masehi. Ini dia adalah seorang senator, ya luar biasa, seorang senator ini bukan hal yang main-main ya. Dia adalah seorang yang terkenal di Romawi dan sejumlah tulisannya yang ditemukan termasuk karya-karya besar termasuk ini ya, The Annals of Tatikus ini ya, ini dia menyebutkan tentang keberadaan orang Kristen dan penganiayaan mereka oleh Kaisar Nero. Jadi dia mencatat Kaisar Nero menganiaya orang-orang Kristen. Ya, Kaisar Nero menganiaya orang-orang Kristen. Ada yang bilang begini, ya Kekaisaran Romawi itu adalah kaisarnya Kristen. Mana? Pada abad pertama kekristenan itu menjadi musuh, kemudian dihancurkan, dikejar, dibunuh, ya, mereka yang percaya dilempar ke gua singa, ya. Ya seperti itu. Penderitaan luar biasa. Mereka martir demi Kristus. Ya, Tatikus dia menceritakan itu, dan selain Tatikus ada juga Plinius yang muda. Ya, ini Plinius yang muda. Ya, Plinius yang muda. Ini adalah gubernur Romawi di Asia Kecil. Ya, beliau adalah gubernur Romawi di Asia Kecil yang menulis tentang orang Kristen dan kebiasaan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan dalam catatan suratnya. Jadi sebenarnya ada yang bilang bahwa Yesus itu diproklamasikan sebagai Tuhan pada abad keempat Masehi. Ini ya, Plinius yang muda selaku gubernur Romawi di Asia Kecil mencatat bahwa pengikut Kristus, pengikut Yesus, menjadikan Yesus disembah sebagai Tuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Ada lagi Lucian, penulis pagan yang mengejek orang Kristen, namun mengakui bahwa Yesus adalah tokoh historis yang disalibkan karena memperkenalkan ritual-ritual baru. Disalibkan. Pada episode yang lalu saya menyampaikan bahwa agama seberang mengatakan Yesus tidak disalib. Ya, tidak disalib. Itu adalah pernyataan sepihak, tidak mendasar dan hanya menggunakan sumber abal-abal, ya, tidak tahu dari mana. Tetapi tanpa membaca Alkitab, sejarawan telah menulis Yesus disalib. Ya, jelas. Ada juga Celsus, filsuf Yunani yang berdebat melawan orang Kristen dan mengakui bahwa Yesus melakukan mujizat meskipun dia menganggapnya sebagai sihir. Ya, ini dia biasa pengejek, dia mengejek orang-orang Kristen. Jadi itu yang saya katakan bagi teman-teman semuanya. Anda kalau ingin mengenal Yesus, jadi Anda mau berdebat dengan siapapun, tutup Alkitab, ya, lihat sejarah, sejarawan yang mencatat tentang kehadiran Yesus, itu real. Jadi kalau kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa tokoh figur yang kita kagumi itu adalah fiktif atau tidak, ya, harus ada bukti. Harus ada bukti. Buktinya harus clear, baru menyatakan bahwa dia pernah ada. Ya, saya percaya Yesus Kristus dalam catatan sejarah, dalam penemuan artefak, bahwa dia pernah ada.
yang mencatat juga sejarawan sejaman dengan Yesus, sejaman dengan murid-muridnya. Ya, saya pikir clear. Saya hanya menyampaikan buat teman-teman Kristiani, imani dan percaya, dan yakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia hadir 2000 tahun yang lalu, dia menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati, amin.